kemarin kita sudah membahas ya betapa banyak ya firqah atau golongan orang yang tertipu dari kalangan ulama. Dan juga kemarin kita juga belum selesai masalah al-firqatul khamisah, golongan kelima yang mana mereka ini dikatakan wa firqatun ukhra taraku al-muhim minal ulum, meninggalkan hal-hal yang penting dari ilmu-ilmu ya. Ilmu-ilmu di sini artinya adalah ilmu syar'i ya, al-ulum asy-syar'iyyah. Kalau masalah ilmu selain itu maka ya penting, tapi wah, skala prioritasnya di bawah ilmu syar'i ya. Jadi jangan menganggap bahwa ilmu umum itu tidak penting. Ilmu umum penting. Kita tahu ulama-ulama kita dahulu ya, ulama-ulama besar Islam itu justru mereka menguasai ilmu-ilmu di luar ilmu keislaman. Tentunya setelah mereka selesai dengan ilmu-ilmu keislaman. Setelah mereka selesai menghafal Al-Qur'an, selesai menghafal hadis, selesai ya sirah, tafsir dan lain sebagainya, baru mereka mempelajari, justru malah mereka melihat ya ilmu di luar Islam atau di luar ilmu keislaman itu justru dari Al-Qur'an ya. Justru dari Al-Qur'an mereka melihat, wah kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Akhirnya mereka mencoba untuk membuat atau mempelajari ya, menekuni satu ilmu lain. Oke. Yuk. Itu mana kitabnya, tebel amat kayaknya kitabnya. Terus kenapa ini buka kitab itu? Ganti kitab. Itu juga bagus, kitabnya ganti, bagus. Ada gambarnya sekarang. Ya, nggak apa, walaupun nggak paham, belajar nyoret kitab, belajar memaknai. Ya, apa yang dibaca di sini kan tentu kita terjemahkan, tentu kita kasih makna. Belajar, ya, jangan sampai nanti kawan-kawan sudah bisa, dia malah ketinggalan. Ya. Kalian ada berada pada gerbong yang sama sekarang, jangan ada yang ketinggalan. Maka dari itu, kalau ngeliat ada temennya yang lebih maju, lebih terdepan, itu jangan salahkan dia. Wah, kenapa sih kok kamu lebih hebat dari saya? Jangan disalahin, ya, salahin diri sendiri. Kenapa malas? Ya, kenapa temannya rajin? Ya, karena emang mereka punya cita-cita, punya himmah. Ya, mereka ini yang meninggalkan ilmu umum justru mencukupkan diri dari ilmu berfatwa, ya, ilmu fatwa. Ilmu-ilmu tentang khusumah ya, atau jidal, atau mereka doya'u ma'adalika ilmu a'mal al-zahirah. Mereka meninggalkan ilmu menyukupkan diri dari ilmu fikih ya, ilmu fatwa, tapi mereka beramal itu kurang. Beramal sosial kemarin yang kita sebutkan ya, amal sosial wal batinah ya, batinah amal hati ya, kolbunya nggak dijaga, kolbunya tidak dilatih, dididik. Sebab hati itu atau kolbu itu ada latihannya ya, ada kalau ibarat tentara mau jadi hebat, bisa megang senjata, bisa ngeker tepat, bisa membidik sasaran dengan tepat, itu dengan latihan. Begitu pula kolbu ya, berzikir kalau mau tepat sasaran zikirnya maka harus ada latihannya, tentunya harus ada pelatihnya juga gitu ya. Jangan berzikir atau berwirid yang ngambil dari YouTube atau apa ya, itu sanadnya tidak jelas. Walam tafaqqadu al-jawarih, nggak peduli dengan kegiatan anggota tubuhnya. Lisannya juga seringkali berghibah, perutnya juga nggak peduli makan dari makanan yang haram ya, waliyadzubillah. Wa kadzalika sairul jawarih. Nah, wa sairul muhlikat, dan hal-hal yang menghancurkan, muhlikat ya, membuat binasa. Wa haula maghrurun min wajhaini. Mereka tertipu dari dua hal atau dari dua aspek. Yang pertama adalah min haitsul amal, dari amalan mereka, dari perbuatan mereka. Wa qad dzakartu ya, telah kami sebutkan wajha ilajihi minal fil ihya ya, Imam Al-Ghazali telah menyebutkan cara menyembuhkannya di kitab Ihya. Wa anna misalahum kama salil marid alladhi
ta'allamad dawa, orang yang ta'allamad dawa minal hukama, orang yang sakit gitu ya, yang belajar ilmu pengobatan dari orang-orang pintar atau orang-orang yang memang punya kapasitas di situ. Walam ya'malhu au yu'allimhu, dia tidak mengamalkannya, cuma belajar saja, dan juga tidak mengajarkannya ke orang lain, yang mana bimana amal, bimana amal soleh, ya kan ilmu itu harus dengan amal gitu ya. Wa haula ya musyrifuna 'alal halak haitsu annahum taraku tazkiyata anfusihim wa takhalliyatihim atau tazkiyata anfusihim wa takhalliyataha. Mereka justru ya semakin mendekatkan diri kepada kehancuran karena mereka tidak mensucikan hati mereka, nggak mau tadi berzikir. Ya kemarin sudah kami ceritakan ya bahwa orang yang terlalu banyak zikir itu tidak baik, meninggalkan meninggalkan ibadah sosial. Sebaliknya, orang yang terlalu banyak ibadah sosialnya, terlalu banyak ya naik dari panggung ke panggung, sehingga ketika sholat langsung pergi ya, saking sibuknya gitu ya. Orang terlalu sibuk jadwal misalnya harus on air di radio ini, di TV ini ya, di studio ini, maka dia tidak punya waktu untuk menyendiri dalam masjid, tidak punya waktu untuk berkhalwat kepada Allah ya, beruzlah kemarin di bahasa kita ya. Karena makna uzlah dan khalwat kadang berbeda ya. Apa makna uzlah kemarin? Ya, menyendiri dari orang-orang banyak, tapi seringkali uzlah dimaknai juga sebagai ya upaya kontemplasi yang perlu waktu yang panjang. Ya, jadi uzlah itu bukan sehari 2 hari atau ya apa, tapi kalau khalwat yaitu yang menyempatkan diri dari kesibukan kita, dari hiruk pikuk ya dunia, meskipun ramai, meskipun kita sibuk, nah tapi ada satu waktu khusus ya kita mendekat sama Allah. Nggak mesti di masjid ya, kalau misalkan masjid selalu penuh dengan orang iktikaf sedangkan kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa mendekat sama Allah, ya nggak apa-apa, di tajuk ya. Tajuk itu apa ya, sama kayak musola gitu ya, atau di surau ya, atau bahkan mungkin di rumah ya, gunakanlah sepojok kamar gitu untuk menggelar sajadah ya, dengan cahaya yang minim sehingga kita bisa khusyuk, bisa tenang, bisa berzikir, bisa bertaubat di situ ya, itu khalwat.